serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta kegiatan yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bertatap muka meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang Adinul Islam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tergolong yang diberikan syafaat oleh beliau pada hari kelak, hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah mengizinkan kita untuk bisa hadir mengikuti kegiatan pelatihan guru dalam rangkaian kegiatan Ihsan Preneur Masis Jateng bersama Yayasan Fi Ahsani Takwim dengan tema Bahagia Jadi Orang Tua pada malam hari ini. Sebelum itu, izinkan saya, Muhammad Raditya Rajendra, sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada malam hari ini, yakni acara yang pertama, yaitu pembukaan, acara yang kedua, yaitu tilawatul Quran, acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara keempat, ada sambutan-sambutan, acara yang kelima, pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab, dan acara yang keenam, yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu akan ada pembacaan tilawatul Quran. Pembacaan tilawatul Quran akan dibacakan oleh saudara Alfik Ulinuha. Kepada saudara Alfik Ulinuha, saya persilahkan. Cek. Masuk ya, Radit? Masuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum tazumun. Qala alladhina haqqa alaihimul qawlu rabbana ha'ula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna. Tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Wa qila da'u syuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzab law annahum kanu yahtadun. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin famiyat alaihimul anba'u yawma idzin wa hum la yatasaalun. Fa amma man taba wa amana wa 'amila shalihan fa yakuna minal muflihin wa rabbuka yahluku ma yasha
ويحتال ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Alvin atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menambah keimanan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada operator yang sudah memutar lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Tarof Yusuf, selaku penanggung jawab BPI Wali Murid LPM SDI Yayasan Ahsanul Taklim. Kepada Bapak Cek, suara saya terdengar? Terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanan ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang kami hormati Bunda Sukma Diarti yang senantiasa setia menemani kita dalam acara parenting selama sudah berapa kali pertemuan ini ya. Tim Insan Trainer yang kami hormati juga, dan ayah bunda sekalian yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk
menjalankan salah satu program dari LPM SDI, yaitu seminar parenting, yang semoga dengan adanya seminar ini menjadi satu wasilah untuk kita semua belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita contoh setiap aktivitas hidupnya, termasuk diantaranya adalah aktivitas dalam berkeluarga, aktivitas dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Ayah bunda rahimakumullah, kalau melihat salah satu fenomena yang ada di masyarakat modern saat ini adalah masyarakat broken home, ya, atau mungkin masyarakat di mana keluarga tidak bahagia, dan ternyata keluarga yang broken home ini memberikan efek yang tidak baik bagi perkembangan anak-anak. Keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang sering terjadi percekcokan, ini ternyata sebagian besar anak-anaknya adalah kemudian berperilaku menyimpang, atau biasa kemudian orang menyebutnya anak nakal. Dan kemudian keluarga yang broken atau keluarga yang kemudian kurang bahagia, mungkin ya kalau kita hubungkan dengan tema pada malam hari ini, salah satu penyebabnya adalah kemudian peran dari seorang ayah, seorang bapak sebagai koam, sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Maka antitesis dari hal itu, keluarga yang bahagia sebagian atau tentunya akan memberi kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak untuk kemudian berkembang lebih baik karena mendapatkan cinta dari kedua orang tuanya. Dan hal ini tentunya menjadi salah satu peran penting dari seorang ayah, ya, seorang bapak atau seorang ayah. Dan salah satu pesan atau tugas yang paling besar bagi seorang ayah adalah kemudian ini tadi membuat menjadi sebuah keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Nah, tentunya hal ini menjadi tugas yang berat ya bagi seorang ayah atau kemudian seorang bapak ini. Lalu apakah kemudian tugas membahagiakan ini kemudian harus selalu memberikan segala sesuatu, segala hal yang diinginkan, baik mungkin oleh istri, oleh anak-anak, ini selalu diberikan? Apakah hal itu kemudian membuat atau menjamin sebuah kebahagiaan dari sebuah keluarga, sehingga dengan kebahagiaan itu anak-anak akan tumbuh dengan baik, anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, gitu ya? Tentu saja kalau kita melihat apa yang ada di dalam kehidupan Rasulullah, tidak selalu apa yang kemudian menjadi keinginan. Kalau ibu-ibu menjawab mungkin ketika dipenuhi belanjanya, dipenuhi uang jajannya, maka kemudian akan menjadi ibu-ibu yang bahagia. Tapi tentu saja tidak ini. Ketika kita melihat apa yang kemudian salah satu kisah ibroh dari sababun nuzul dari turunnya ayat, salah satu ayat di surat Al-Ahzab ayat ke 28 dan 29 yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, di mana kemudian saat itu istri-istri Rasulullah, Jabir bin Abdullah saat itu bersama dengan beberapa sahabat berada di depan rumah Rasulullah. Kemudian istri-istri Rasulullah sedang berkumpul di rumah Rasulullah. Kemudian para sahabat bertahan ketika ingin masuk ke dalam rumah Rasulullah, tapi kemudian ternyata dihalang-halangi, kemudian tidak diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. Ternyata para istri Rasulullah sedang berkumpul di dalam rumah Rasulullah. Masuklah kemudian Umar datang masuk ke rumah Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah, kemudian diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian berikutnya masuk Abu Bakar As-Siddiq, ya. Masuk Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian minta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah, maka kemudian diizinkan oleh Rasulullah.
Yang terjadi adalah ternyata saat itu istri-istri Rasulullah meminta uang belanjanya naik. Jadi istri-istrinya Rasulullah berkumpul untuk kemudian meminta uang belanjanya naik. Ini mungkin juga mungkin kita sebagai keluarga, ibu-ibu mungkin wis belanjanya barang dagangan naik semua gitu. Belanjanya kok masih segitu-segitu saja gitu. Hal ini mungkin sama juga yang dialami oleh istri-istri Rasulullah gitu ya. Ketika melihat mungkin persebaran Islam yang semakin luas, maka kemudian mereka meminta jatah uang belanja kepada Rasulullah untuk dinaikkan. Namun ternyata hal itu pertama Umar menegur, apakah anakku ini meminta uang belanja itu ya, maka akan pukul ya. Begitu juga Abu Bakar juga menegur anaknya Aisyah yang meminta tambahan uang belanja itu. Namun kemudian apa yang dilakukan Rasulullah kemudian meninggalkan istri-istrinya. Dalam beberapa riwayat ada meninggalkan selama 24 hari atau kemudian beberapa 30 hari, ada beberapa riwayat. Namun intinya Rasulullah saat itu kemudian meninggalkan majelis istri yang sedang berdemo untuk kenaikan uang belanja ini. Ternyata selang 1 bulan, selang sekitar 20-30, Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat ke-28 dan 29. Di mana di sana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntuna turidnal Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, istri-istrimu, kepada istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Wah, ini ya istri-istri Rasulullah meminta tambahan uang belanja. Ini ibu-ibu kira-kira minta tambahan uang belanja apa tidak? Istri Rasulullah kemudian itu ya, Rasulullah meninggalkan lalu kemudian memasrahkan apa yang menjadi demo dari istri-istri Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah mengajarkan satu pelajaran penting ya, satu pelajaran penting di mana ini menjadi pondasi bagi kita semua juga. Bagi kita dalam membina keluarga kita, terutama saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah gitu ya. Begitu juga kepada ayah yang mungkin hadir di sini, maka ada satu pelajaran penting juga buat ibu-ibu ya, juga buat ibu-ibu ini. Juga buat ibu-ibu ini. Ada satu pelajaran penting yang kemudian bisa kita ambil gitu ya. Bahwa kemudian visi ke akhirat, visi ukhrawi ini menjadi satu pondasi yang sangat kuat, menjadi pondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ini harus kemudian dilandasi satu visi yang bukan hanya kemudian visi di dunia saja, namun kemudian visi di akhirat. Makanya kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepada istri-istrinya, kamu pilih kehidupan dunia atau kemudian kamu milih Allah dan Rasulnya. Tengkas istri-istri Rasulullah, istri yang cerdas ya, maka kemudian memilih Allah dan Rasulnya. Dan ini harus kita ambil sebagai ibroh yang pertama ketika kita, mungkin bagi tim Instanpreneur juga yang belum berkeluarga ini, sebelum berkeluarga, ada satu pondasi utama yang harus ditanamkan dalam diri kita, bahwa menikah itu adalah untuk kemudian menjalankan satu ibadah yang sangat panjang, ibadah yang sangat lama, ibadah terlama, di mana kemudian apalagi sebagai calon imam, calon qawam itu harus menjadi benar-benar menjadi manusia yang tangguh, manusia yang hebat. Oleh karena itu kami menawarkan sekali lagi dari tim LPMSDI kepada ayah-ayah dari peserta kajian ini, kami memiliki kelas ayah,
Dan kemarin sudah kita buka, sempat berhenti, dan insya Allah kita akan memulai lagi. Kalau kelas Bunda sudah berjalan secara offline ya, ada beberapa kelas Bunda yang insya Allah sudah belajar berjalan secara offline ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya. Namun kelas ayah ini karena mungkin kesibukan para ayah maka masih dalam bentuk online ya. Nah, kami menawarkan kepada ayah semua untuk kemudian bergabung bersama kami di kelas ayah. Nanti insya Allah bisa menghubungi kami, ya, bisa menghubungi kami, atau mungkin lewat humas sekolah masing-masing bisa menghubungi kami untuk kemudian masuk ke kelas ayah. Kita di sana kita akan belajar bersama, ya. Kita insya Allah akan belajar bersama untuk menjadi ayah-ayah yang lebih baik. Ya. Jadi bukan kemudian tapi ini menjadi wadah untuk kita belajar bersama menjadi imam, menjadi qawam, menjadi ayah dari keluarga kita, agar tadi mungkin sesuai dengan tema kita saat ini, menjadikan keluarga kita keluarga-keluarga yang bahagia, sehingga dengan kebahagiaan dari keluarga ini nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Bunda kita, Bunda Sukmadiati, nanti akan jelentrehke, akan dikupas secara panjang lebar oleh beliau tentang bagaimana orang tua yang bahagia akan menghasilkan anak-anak atau mensukseskan anak-anaknya di masa yang akan datang. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Sekali lagi kami membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi para ayah untuk bergabung bersama kami di kelas ayah untuk kemudian belajar bersama menjadi imam yang lebih baik, menjadi qawam yang lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya sampaikan terima kasih kepada Ustaz Yusuf yang sudah memberikan cek. Bapak Ibu peserta kegiatan, marilah kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Bu Sukmadiati Parangin. Akan ada diskusi dan juga tanya jawab, yaitu mengenai materi bagaimana bahagia menjadi orang tua. Nah, mungkin agar suasana juga lebih hidup, monggo kepada Bapak Ibu bisa diaktifkan, bisa saling melihat wajah satu sama lain dan bisa saling bersilaturahim. Namun pada sesi kali ini kita semua akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Mas Ahmad Alvin Ulinuha. Lalu Mas Alvin sudah siap? Sudah belum masukin motor. Assalamualaikum. Oke, langsung saja saya serahkan kepada moderator, kepada Mas Alvin Ulinuha. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih Mas Radit matur suwun. Saya mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Sukmadiati Perangin-Angin selaku pemateri kita pada malam hari ini. Kemudian ada Ustadz Rauf Yusuf, kemudian ada Ustazah Herlina selaku bidang pembinaan dari Yayasan Fi Ahsani Taqwim, dan juga ada Mbak Alfi Nikmah selaku Direktur Ihsanpreneur Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih bisa bernafas dan juga sehat. Pada malam hari ini kita semua, Bapak Ibu sekalian, bisa kemudian hadir kembali dalam kegiatan Orang Tua Mengaji jilid yang keempat kalau tidak salah, ini dengan Ibu Sukmadiati Perangin-Angin. Ini hal yang patut kita syukuri secara bersama-sama. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.
yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, izinkan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Alvinul Nuha. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan, saya selaku moderator akan membimbing jalannya pematerian dan juga diskusi bagi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda dari siswa-siswi, khususnya dari Yayasan Fi Ahsan Taqwim. Barangkali nanti ada pertanyaan atau kemudian ingin konsultasi gratis juga bisa ke Bu Sukma gitu ya. Baik, tanpa menunggu terlalu lama karena pemateri kita Bu Sukma juga sudah rawuh di tengah-tengah kita semuanya. Selama 1 jam ke depan Bu Sukma akan menyampaikan materi. Jadi temanya pada malam hari ini insya Allah yaitu bahagia menjadi orang tua. Monggo bagi ayah bunda, barangkali nanti ada pertanyaan disimpan dulu atau boleh kemudian dituliskan di kolom chat seperti itu. Monggo kepada Bu Sukma, waktu dan layar kami serahkan kepada Bu Sukma di perangin-angin. Terima kasih Mas Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, keluarga besar dari Yayasan Fi Ahsan Taqwim. Senang sekali, Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya bisa kembali hadir lagi membersamai Ayah Bunda semuanya dalam kegiatan Orang Tua Mengaji. Yang saya hormati ada Ustadz Yusuf, kemudian Bu Herlina, dan keluarga besar dari Yayasan. Kemudian ayah bunda semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga teman-teman dari Ihsanpreneur, ada Mas Radit, Mbak Fatin, Mas Alvin. Semuanya senang sekali bisa berjumpa kembali. Iya, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita. Malam hari ini temanya sungguh menarik ya. Jadi penutupannya itu ditutup dengan bahagia gitu ya. Ya, katanya kan kontraknya 4 sesi. Nah, ini sesi yang terakhir kita tutup dengan happy gitu ya, Ayah Bunda ya. Alhamdulillah. Saya izin share screen materinya. Suara saya masuk kan ya, Mas Alvin? Masuk, Bu. Oke, terdengar. masuk ya. Yeah. Ya. Layarnya sudah tampak? Sudah, Bu. Nah, oke, baik. Iya, baik. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini adalah bahagia menjadi orang tua. Gitu ya, sungguh sebuah tagline dan juga menjadi sebuah doa ya, harapannya buat kita semua bahwa ketika kita berperan saat ini sebagai orang tua, kita menjadi orang tua yang berbahagia gitu ya, karena Masya Allah sungguh menjadi orang tua bukan sesuatu yang mudah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf tadi. Banyak sekali tantangannya khususnya di zaman milenial ini gitu ya. Sungguh banyak tantangannya karena tidak hanya tantangan yang berasal dari rumah saja, tetapi sekarang tidak juga hanya berasal dari luar rumah saja gitu ya, tapi juga sekarang tantangannya sudah berada di dalam era digital gitu ya, dari media sosial yang luar biasa sekali dampaknya ketika itu bisa diakses dari mana saja oleh kita sebagai orang tua maupun juga oleh anak-anak kita, sehingga memang menjadi orang tua di zaman ini sungguh sangat tidak mudah begitu ya, sungguh sangat tidak mudah, tantangannya sangat besar, sangat luar biasa, sehingga Masya Allah tentu kita perlu juga menyiapkan diri kita, memantaskan diri kita ya kan, kemudian mengkondisikan mental kita begitu ya, untuk kemudian kita bisa menghadapi tantangan di zaman ini, supaya kita bisa mendidik buah hati kita, putra-putri kita menjadi anak-anak yang menyejukkan hati, anak-anak yang kemudian bisa menjadi pemimpin orang-orang bertakwa begitu ya. Jadi kalau ayah bunda sudah hafal doanya itu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu ya. Doa mustajab ini ya Allah,
karuniakanlah kepada kami pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati. Ya. Jadi tidak hanya anak-anak yang kita harapkan menyejukkan hati, tapi dimulai juga dari pasangan, gitu. Pasangan, kemudian anak-anak yang menyejukkan hati. Lalu lanjutan dari doanya, jadikanlah pula kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Nah, kalau tadi Ustadz Yusuf menyampaikan bahwa dalam keluarga itu harus ada visi, maka doa yang baik ini juga bisa menjadi visi buat keluarga kita. Ya kan? Doa baik ini sekaligus bisa menjadi visi keluarga kita, bahwa keluarga yang bahagia, kalau kita masukkan ke tema kali ini, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berisi diantaranya adalah pasangan dan anak-anak yang bisa menyejukkan hati. Dan kemudian ketika mereka saling bisa menyejukkan hati satu sama lain dalam keluarga tersebut, akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Ya kan? Mereka bisa menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, tidak hanya karena sudah selesai gitu ya, karena sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan lingkup keluarganya, itu sudah menyejukkan hati. Nah, maka ketika mereka di dalam keluarga itu, kita gitu ya, ayah, bunda, kemudian anak-anak sudah menjadi pribadi yang saling menyejukkan satu sama lain, maka insya Allah ini akan menjadi bekal kekuatan untuk kemudian bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Itu tadi ya, menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Nah, ini semua tentu menjadi harapan besar bagi kita semua yang sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, sudah punya anak, untuk kemudian bisa menjadikan ini sebagai visi keluarga kita. Maka dari itu ayah bunda ini tadi menjadi penting gitu ya, menjadi penting untuk kita wujudkan keluarga yang bahagia. Nah, ada seorang profesor gitu ya, Profesor Dr. Kristen Carter. Nah, beliau menyatakan ya, dari berbagai hasil penelitian beliau kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa if you want your children to be happy, you go first gitu ya. Jika kamu ingin anak-anak kamu menjadi anak-anak yang happy, yang bahagia, yang ceria, you go first. Ya kan? Kamu harus lebih dulu menjadi pribadi yang bahagia dulu. Ya, karena akan menjadi tidak mudah untuk kemudian kita bisa membuat anak-anak kita bahagia, ceria. Nah, kalau kita sendiri sebagai pribadi masih banyak masalahnya gitu, masih banyak konflik dalam diri kita. Gitu. Karena kebahagiaan itu adalah emosi gitu. Bahagia itu kan emosi, salah satu jenis emosi. Nah, emosi itu kita pahami bersifat menular. Ya kan? Emosi bersifat menular. Maka kalau kita adalah pribadi yang bahagia gitu, maka mudah bagi kita untuk juga mengalirkan, menularkan energi positif, energi bahagia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kepada anak-anak kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mengkondisikan tadi ya, seperti doa di awal bahwa keluarga kita akan menjadi keluarga yang menyejukkan hati, nah, maka tentu lebih dahulu kita mengkondisikan diri kita, hati kita dalam kondisi yang sejuk dulu. Begitu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk kita sadari ayah bunda ya, bahwa sebagai pribadi kita harus sudah bisa selesai dengan diri kita sendiri, ya. Atau kalaupun kita menyadari bahwa kita belum selesai, masih ada konflik dalam diri kita, masih ada hal-hal yang mengganjal atau terpendam dalam diri kita, maka ketika kita menyadari kondisi itu dengan sadar, ya kan, dengan sadar kita mencari cara untuk kemudian membuat diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Ya, karena tadi memang ya kita tidak sempurna gitu ya, sebagai pribadi kita pasti punya kekurangan, punya kehilafan, tetapi di titik ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita punya peranan terhadap pasangan kita, punya peranan nantinya terhadap anak-anak kita, maka dengan kesadaran itu mendorong kita ini ya untuk kemudian kita belajar, kita misalnya kalau ada hal-hal yang masih mengganjal kita healing, atau kemudian kita mencari mentor, coach untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaannya, ya dikasih pertanyaan nih, ya apakah kita sudah menjadi orang tua yang bahagia? Ayo, coba tanya ke diri kita sendiri, apakah selama kita menjalankan peran kita sebagai orang tua selama ini, apakah kita termasuk orang tua yang bahagia?
bahagia nggak sih kita menjalankan peran ini? Atau kita merasa, aduh Bu, nikmat banget ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, nggak habis-habis ini. Ya kerjaan nggak berhenti-berhenti, anak rewel, minta ini, minta itu, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Bahkan Bu, saya dalam mimpi juga terngiang-ngiang nih anak-anak. Ya, apakah kita sudah menjadi orang tua yang bahagia? Apakah ya itu tadi ya, keriuhan peran kita sebagai orang tua kita maknai seperti apa sih? Kita maknai sebagai sesuatu yang mengganggu, membuat kita jadi tidak bebas, atau kita memaknai keruahan peran kita tadi gitu ya, tingkah pola anak-anak kita itu kita maknai sebagai sebuah anugerah. Ya kan? Cara kita memaknai apa yang ada di sekitar kita itu kan kemudian akan mempengaruhi perasaan kita. Ya, contoh kalau kita merasa aduh ribet banget ya gitu, punya baby, punya anak, aduh rentet lah gitu ya, deket-deketan usianya gitu. Aduh gitu. Jatuhnya kita mengeluh dan kemudian energi kita jadi negatif gitu ya, kalau udah mulai mengeluh gitu ya, mulai capek. Merasa capek dengan rutinitas kita, apalagi rutinitas ya dari pagi sampai ke malam itu lagi yang dilakukan. Nah itu akan membuat kita merasa capek, merasa letih menjalankan peran kita sebagai orang tua. Tapi ketika kita bisa memaknai ulang ya peran kita tersebut, bahwa ini adalah sebuah anugerah, peran yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur, menyiapkan keperluan anak, menyiapkan keperluan pasangan, ya kan, mendidik mereka, memotivasi mereka adalah suatu anugerah buat kita, membuat kita menjadi sosok pribadi yang bermanfaat. Maka meskipun tantangannya luar biasa, tidak mudah, ketika kita memaknai itu dengan sudut pandang yang positif, kita merasa meskipun berat itu sudah pasti, gitu, tapi kita merasa hidup kita jadi bermakna. Ya kan? Kita merasa bahwa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, gitu. Karena ada makna di sana. Ada makna yang kita sedang sematkan lewat peran tersebut. Pemaknaan itulah yang kemudian membuat kita meskipun ya terseok-seok gitu ya menjalankannya, ada kepuasan tersendiri dalam diri kita saat kita melakukan peran itu dengan maksimalnya kita. Nah, maka kita tanyakan lagi kepada diri kita, apakah kita selama ini bahagia menjalankan peran kita? Nah, kalau belum, artinya kita perlu memaknai ulang diri kita, memaknai ulang peran kita, supaya kita bisa menjadi orang tua yang berbahagia. Sini dalam sebuah hadis disampaikan bahwa sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman itu. Sesungguhnya seluruh keadaan orang yang beriman hanya akan mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya. Demikian itu tidak pernah terjadi kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur dan hal tersebut baik untuknya. Namun jika dia merasakan kesusahan, maka ia bersabar dan hal itu merupakan kebahagiaan untuknya. Ya, nah, jadi ini konsep bahagia dalam Islam, gitu ya. Jadi mau susah mau senang happy, ada makna di sini, ya. Maknanya apa? Saat diberikan kesenangan, kemudahan, bimbingan dari Allah dalam kita menjalankan peran sebagai orang tua, kita bersyukur. Terima kasih ya Allah atas segala kemudahan yang diberikan pada hari ini, sehingga anak-anak saya bisa nurut, ya, diarahkan mudah, dimotivasi ikut, gitu kan. Terima kasih atas kemudahan yang diberikan. Kita bersyukur. Karena pastinya bukan karena kehebatan atau kepintaran pengasuhan kita yang memudahkan itu, ya kan? Tapi karena ada juga pertolongan dari Allah, maka kita bersyukur atas rahmat yang Allah berikan. Termasuk juga ketika di suatu hari kita merasa, Masya Allah banget hari ini, gitu ya. Ada bertubi-tubi persoalan yang kita hadapi, mulai dari yang
kantor, mulai dari dengan pasangan, kemudian tambah lagi dengan anak, gitu kan. Nah, ada kesusahan yang kita rasakan. Bukan berarti kesusahan itu membuat kita tidak bahagia, gitu ya. Bagi orang Muslim tadi, apapun yang terjadi bahagia. Nah, ketika dia memaknai kesusahan itu dengan sikap sabar. Ya, sabar artinya kita juga menerima, ya, menerima keadaan yang susah itu. Nah, dan kita mensikapinya dengan bersabar. Karena kita punya keyakinan bahwa kesusahan ini pun akan terlewati juga. Ya, misalnya dulu kita waktu punya anak-anak bayi gitu ya, masih balita itu kan rempong luar biasa gitu ya, mau ke kamar mandi aja susah gitu ya. Nah, kesusahan-kesusahan itu akhirnya terlewati juga, dan sekarang ketika kita sudah melihat anak-anak kita besar, sudah mandiri gitu, kita melihat, aduh nah, Masya Allah kamu dulu ya, sekarang udah gede, udah mandiri gitu ya, aduh dulu tuh ya Allah gitu, terlewati juga ternyata. Ya. Nah, maka ketika menghadapi kesusahan saat ini dalam mengasuh anak-anak kita, dalam memotivasi mereka, mensikapinya itu kita dengan menguatkan kesabaran kita. Masuk halnya dalam parenting, ayah bunda, disampaikan di sini bahwa parenting sebagai fungsi utama sebuah keluarga sangat ditentukan oleh cara orang tua melihat dan menilai. Ya, lihat ya, melihat, memandang, dan menilai dirinya sendiri, anak-anaknya, dan situasi di sekeliling mereka. Ya, jadi kemampuan parenting kita nanti akan ditentukan oleh bagaimana kita melihat dan menilai diri kita terlebih dahulu. Ya, kita memandang diri kita ini sebagai orang tua yang seperti apa. Maka di awal tadi saya tanya, kita sudah menjadi orang tua yang bahagia belum? Gitu kan? Nah, itu kan dari sudut mana kita menilai diri kita sendiri, ya kan? Nah, kemudian bagaimana kita menilai diri kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita menilai anak-anak kita. Kemudian akan juga mempengaruhi bagaimana kita menilai pasangan kita. Nah, maka hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan penilaian yang kita berikan pada diri kita sendiri. Nah, di sini ada sebuah konsep bahagia lagi. Penentu terbesar kebahagiaan kita adalah kebiasaan. Nah, ini habit kita dalam berpikir, habit kita secara emosional, habit kita dalam bergerak gitu ya, fisik yang akan mempengaruhi kimiawi dalam tubuh kita. Jadi, ayah bunda, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kemudian kita lakukan, itu akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita. Jadi ketika kita bisa berpikir positif nih terhadap diri kita sendiri, maka kita akan secara fisik tuh sehat gitu ya. Kalau kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita tuh senang mau beraktivitas, melakukan hal-hal yang kita sukai, melakukan hobi kita, berolahraga, memperhatikan penampilan kita, menjaga pola makan yang sehat. Nah, itu dia menjadi satu kesatuan. Gitu kan? Nah, sehingga akan mempengaruhi bagaimana pola perilaku kita kemudian ke anak-anak kita. Nah, maka di sini ayah bunda ada 3 kebiasaan yang bisa kita bangun gitu ya, membangun kebiasaan untuk membuat diri kita menjadi orang tua yang bahagia. Yang pertama tadi, kendalikan pikiran kita. Cara kita berpikir dan mempersepsikan dunia di sekitar kita, kita kendalikan. Ya. Nah, cara kita berpikir kita kendalikan. Bagaimana kita melihat anak-anak kita? Aduh, anak saya Bu, Masya Allah, anak yang nurut gitu ya. Kalau diarahkan langsung manut gitu kan. Tapi beda Bu, anak kedua saya nggak gitu ya. Karena tiap anak itu beda-beda gitu ya. Jadi cara kita memandang mereka kita bisa luruskan lagi. Ya, kalau ternyata selama ini memandangnya keliru gitu ya karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka luruskan pandangan kita. Misalnya ada seorang orang tua yang curhat gitu ya, waduh anak saya Bu udah sekolah tapi masih misalnya ngompol gitu kan, aduh saya susah banget Bu, merasa aduh gitu ya, tiap hari ngumpul apalagi sekarang cuaca dingin gitu kan, saya kesel gitu.
Jadi karena polanya berulang, kita melabel anak kita ngompol gitu ya, tukang ngompol gitu. Maka kita perlu meluruskan pikiran kita bahwa anak kita ini kedinginan misalnya. Nah, sehingga kita perlu mengkondisikan dia untuk kemudian tidak bisa lebih hangat sehingga terhindar dari perilaku mengompolnya. Kita mulai dari membangun kebiasaan positif kita, dari pikiran kita kendalikan. Karena pikiran nanti akan mempengaruhi keperasaan, perasaan akan mempengaruhi ke perilaku kita. Nah, itu pertama, kita jaga cara kita berpikir terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya. Kemudian yang kedua, Ayah Bunda, caranya adalah membangun kebiasaan yang kaitannya dengan fisik kita. Ya, kita menjaga kesehatan tubuh seperti pola makan, olahraga, ya, meditasi, senyum dan tertawa. Ya. Jadi karena emosi itu bisa dimodifikasi, ya, maka modifikasi perilaku kita sehingga emosi kita berubah. Contohnya, misalnya Ayah Bunda sedang merasa kesel atau mungkin merasa bete, ya, maka dengan mengubah perilaku kita bisa mengubah emosi kita. Contoh ya, misalnya dengan tersenyum. Jadi kalau Ayah Bunda itu tersenyum ya, melihat perilaku anak-anaknya, mungkin ada yang menumpahkan minuman gitu ya, mau marah, mau kesel gitu ya, tapi karena sadar bahwa perilaku kita akan ditiru, nah, disenyumin aja. Ya, disenyumin aja anaknya gitu ya, supaya apa? Supaya emosi kita tadinya yang mau marah, mau gemes gitu ya, ketika disenyumin maka dia bisa melihat respon kita aman, dalam posisi aman, sehingga ketika kita arahkan untuk kemudian dia membersihkan tumpahan airnya, dia mau mengikuti. Nah, jadi respon perilaku kita akan mempengaruhi emosional kita. Nah, begitu juga misalnya dengan kita menyibukkan diri kita berolahraga misalnya ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bergerak. Nah, itu juga akan memodifikasi emosi kita ya Bunda. Gitu ya. Misalnya kita pagi hari beraktivitas, kita mau mengawali aktivitas pagi kita dengan tersenyum, dengan bersyukur, itu juga sangat membantu pengkondisian emosi kita sepanjang hari. Coba Ayah Bunda perhatikan ya, ketika bangun tidur, mengizinkan dirinya untuk melakukan aktivitas syukur gitu ya, aktivitas syukur. Nah, dicek aja nanti sepanjang hari seperti apa harinya. Ya, bedakan dengan ketika besok misalnya, udah deh bangun ya udah bangun langsung buka HP, langsung ngerjain A, B, C gitu kan. Nah, bedakan harinya ketika kita mengawali hari dengan senyum, dengan syukur, dengan hari yang kita lalui ngalir aja. Kita bisa membedakannya nanti. Ketika kita mengawali dengan syukur, dengan memasukkan energi positif dalam diri kita, maka insya Allah itu kemudahan-kemudahan, kelapangan di sepanjang hari itu akan kita dapatkan. Termasuk dalam hal nanti kita menjalankan peran pengasuhan kita, gitu ya. Karena tahu tadi ya, mengasuh tidak mudah, banyak peran yang selain pengasuhan yang juga kita jalani. Tapi ketika kita mengkondisikan diri kita di pagi hari dengan nafas syukur, dengan hati yang bersyukur, nah itulah yang akan memberikan kekuatan pada kita dalam menjalankan peran kita sepanjang hari. Serumit apapun itu. Jadi ini sudah by praktek gitu ya, sudah kita mempraktekkan, kita merasakan sendiri. Di syukur itu kan kita juga melibatkan Allah ya Allah, saya ini lemah, saya kemampuannya terbatas, tubuh saya juga terbatas nih kekuatannya. Maka mudahkanlah saya, temanilah saya dalam menjalankan aktivitas peran amanah saya sepanjang hari ini. Karena benar-benar saya tak berdaya tanpa pertolongan dan rahmat. Sejak awal kita menghamba gitu, ngaku nggak kuat, ngaku lemah, sehingga sejak awal kita mengkondisikan diri kita bergantung kepadanya. Nah, inilah yang akan menjadi sumber energi dan kekuatan bagi kita untuk, nah itu tadi, menjalankan amanah dan peran kita tadi sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pasangan, gitu kan. Ada energi plus yang kita dapatkan dari
dari langit, dari Tuhan, dari Allah. Ketika memang sejak awal kita secara sadar melibatkannya. Nah, nanti sepanjang hari kan juga kita tambah ya dengan amal ibadah kita. Nah, tapi penting untuk mengkondisikannya sejak awal, karena kalau udah beraktivitas itu kan kadang-kadang udah nggak mindful gitu ya, udah nggak sadar penuh. Nah, maka di pagi hari itu kita hadirkan kesadaran penuh kita dalam melibatkan Allah untuk menemani aktivitas kita sepanjang hari. Nah, insya Allah diberikan kekuatan dan kemudahan. Nah, inilah cara kita untuk mengelola emosi kita, mengelola perasaan kita, sehingga kita bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua tadi dengan bahagia. Ya, dengan bahagia, dengan senang hati, dengan ikhlas. Karena itu tadi, karena kita tahu bahwa peran ini sungguh mulia, dan maka dari itu kita melibatkan Allah selalu untuk memberikan kekuatan plus buat kita. Nah, ayah bunda sekalian, tadi kan disampaikan ya bahwa untuk menjadi orang tua yang bahagia, salah satu caranya adalah dengan kita selesai dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menjadi pribadi yang selesai dengan dirinya, gitu ya? Nah, salah satunya adalah dengan kita mempraktekkan self love. Ya, apa itu self love gitu ya? Self love itu adalah kemampuan kita untuk menerima dan mencintai diri kita. Jadi secara pribadi kita udah menerima diri kita, lengkap dengan kelebihan maupun kekurangan yang kita miliki. Kalau kelebihan biasanya oke lah gitu ya, tapi kalau kekurangan ini kan kita sering merasa kadang ada perasaan merasa bersalah, ya merasa belum menjadi ibu ataupun ayah yang baik untuk anak-anak kita, gitu kan? Merasa belum memberikan kontribusi terbaik kita buat anak-anak. Nah, perasaan-perasaan seperti ini bagus sih untuk kemudian kita mengevaluasi dan memperbaiki diri kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Tetapi ketika perasaan tersebut mendominasi, gitu ya, nah ini juga bisa mengganggu energi kita. Nah, maka kita perlu juga untuk mengapresiasi diri kita, gitu. Mengapresiasi diri kita atas usaha-usaha yang sudah kita coba, yang sudah kita berikan, yang sudah kita lakukan buat keluarga kita, sehingga nggak terus merasa kurang. Nah, ya, kan kita juga ketika menjalankan peran itu pasti sudah berupaya versi terbaiknya kita, gitu ya, karena kan versi terbaiknya setiap orang tuh beda-beda kemampuannya, gitu ya. Tapi saya yakin ayah bunda semuanya, kita semua pasti sudah memberikan kontribusi terbaik yang kita bisa, yang kita mampu, ya kan? Nah, maka berikan pula apresiasi, terima kasih kepada diri kita sendiri, penghargaan terhadap diri kita sendiri atas upaya-upaya yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita. Nah, ya kan? Sambil kita memeluk diri kita ucapkan, terima kasih ya diriku, kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Meskipun hasilnya belum sempurna, meskipun hasilnya belum sesuai harapan kamu, anak-anak belum sepenuhnya seperti yang kamu harapkan, kamu sudah berusaha. Kamu sudah mencoba. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Ya kan? Karena yang kamu bisa ini kan beda-beda tiap orang. Kita udah berupaya semaksimalnya kita. Gitu. Lalu kemudian masih ada melakukan kesalahan, lalu kemudian masih umpan baliknya belum positif. So, oke, kita kan berproses belajarnya, gitu kan? Tiap hari yang penting kita berusaha lagi, dan kita apresiasi usaha yang sudah kita lakukan, upaya yang sudah kita berikan. Sehingga diri kita itu juga terobati capeknya gitu ya. Aduh, saya udah capek-capek Bu, udah nasehatin tapi kok anak saya belum mengerti, anak saya kok responnya belum memuaskan gitu. Jadi putus asa nanti kalau kita terlalu keras pada diri kita sendiri. Ya, maka boleh memberikan rasa syukur kita, ya apresiasi, penghargaan kita kepada diri kita sendiri. Nah, itu tadi ya, dengan kita berterima kasih atas usaha yang diberikan, gitu ya. Kemudian menyayangi diri kita. Nah, ini akan membuat energi kita kembali utuh lagi. Gitu. Oke, kamu sudah berusaha. Oke, kamu sudah mencoba. Terima kasih. Ya. Karena
tidak hanya kadang-kadang kita itu mengharap gitu kan, Bu ada yang apresiasi, Bu suami saya tuh paham, saya sudah ngasuh anaknya dari pagi sampai malam gitu kan, tengah malam juga masih bangun. Tapi kadang-kadang kan tidak semua peka begitu ya. Maka kitalah sendiri yang peka terhadap kebutuhan emosional diri kita. Kalau memang kita butuh support dari pasangan, kita sampaikan aja. Gitu. Mas, Mbok, kamu ini kalau udah malam tuh peluk saya atau bilang makasih gitu. Jadi saling memberi atau saling menyampaikan secara terbuka apa yang kita harapkan, apa yang butuhkan untuk kemudian mengecas lagi energi kita. Nah, sehingga ketika kita terpenuhi energinya, kebutuhan emosionalnya, maka kita akan lebih mudah juga untuk berbagi energi positif kepada pasangan maupun juga kepada anak-anak kita. Nah, Ayah Bunda, apa sih yang kemudian membuat kita tuh susah bahagia ketika menjalankan peran sebagai orang tua, gitu ya? Tadi karena belum selesai dengan diri sendiri, kemudian diobati dengan self love, gitu ya. Kemudian yang kedua, apalagi yang menghambat kita untuk bahagia adalah bahwa kita tuh sering masih terpengaruh oleh sisi kanak-kanak kita, atau sering disebut sekarang tuh inner child, gitu ya, jiwa kanak-kanak yang masih ada dalam diri kita. Nah, ini dari mana asalnya? Asalnya dari pola pengasuhan orang tua kita di masa lalu. Ya, tanpa kita pungkiri kita kan memodel orang tua kita sama kayak anak-anak kita memodel kita, iya kan? Nah, ketika mereka nanti menjadi orang tua, ya mereka memodel cara kita mengasuh mereka. Termasuk kita saat ini juga memodel pola pengasuhan orang tua kita di masa lalu. Nah, persoalannya tidak semua model pengasuhan orang tua kita itu benar, gitu kan? Ada juga yang keliru, ada juga yang salah. Misalnya terlalu keras, gitu ya, mengasuh anak terlalu teriak-teriak misalnya, atau kemudian menghukum secara fisik yang terlalu keras gitu. Nah, ini juga perlu kita sadari, gitu ya, respon-respon seperti ini. Maka Ayah Bunda, yang perlu kita lakukan untuk menyeimbangkannya adalah kita tidak hanya memakai model dari orang tua kita saja, tetapi juga kita menyeimbangkannya dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Pedoman umat Islam tentunya ya, supaya apa? Supaya kita bisa itu tadi, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama, katakanlah begitu ya, supaya tidak mengulang pola kesalahan yang sama gitu. Nah, maka kita perlu sesuaikan apakah pola yang saya gunakan saat ini sesuai nggak ya dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin kalau kita pakai modelnya orang tua, wah dulu kita diasuh dengan keras, dengan otoriter gitu. Karena kalau nggak dikerasin nanti kamu jadi manja gitu ya, sehingga kamu harus dididik dengan keras, ya, didisiplinkan dengan keras gitu. Nah, sehingga kurang kasih sayangnya, pemaknaan kita jadi justru beda gitu kan. Maka kita sesuaikan di Al-Quran seperti apa sih? Gitu. Oh ternyata Masya Allah di Al-Quran semuanya serba kasih sayang. Semuanya polanya serba kasih sayang, kelembutan, komunikasi yang positif, gitu kan, mendidik anak dengan cinta, mendidik anak dengan kasih sayang, gitu, tidak dengan kekerasan seperti yang kita maknai sebelumnya. Nah, dengan memahami konsep yang menjadi patokan kita dalam kehidupan ini, itu akan menjadi penyeimbang kita untuk kemudian memperbaharui pola pengasuhan kita supaya itu tadi tidak mengulang pola kesalahan yang sama. Dan ketika kita menyadari bahwa masih ada nih sisi kanak-kanak dalam diri kita yang dipengaruhi pengasuhan masa lalu, dan kita sadari bahwa itu tidak baik untuk anak kita gitu ya, misalnya ada yang diasuh dengan permisif gitu ya, pola asuh pengabaian, diabaikan. Wah dulu orang tua saya kerja gitu ya, pokoknya kerja cari nafkah gitu ya, yang anak udah mandiri biar aja gitu, bisa dengan sendirinya belajar ataupun berkembangnya. Nah, maka kalau kita tidak menyadari sekarang kita ikut melakukan itu gitu ya, ikut-ikutan cuek, ikut-ikutan tidak attachment dengan anak-anak kita, maka kita perbaiki itu supaya tidak mengulang pola yang sama, karena sejatinya anak-anak butuh perhatian, anak-anak butuh bimbingan, anak-anak butuh
sentuhan dari orang tuanya yang terlibat penuh dalam mengasuh mereka. Nah, ketika kita menyadari itu, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ada namanya let it go. Gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman di masa lalu yang kurang memberdayakan kita saat ini dalam mengasuh anak-anak, lepaskan. Ya, lepaskan beban-beban pikiran kita. Aduh, dulu saya diasuh dengan keras gitu, sehingga saya sekarang refleksnya keras. Maka kita lepaskan beban pikiran kita yang berasal dari masa lalu tersebut dengan kita berdamai dengan itu, gitu ya. Bahwa itu sudah berlalu, sekarang tidak lagi sama, gitu ya. Anak saya sekarang, apalagi sekarang sudah belajar bahwa pengasuhan yang terbaik adalah pengasuhan dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Maka saat ini saya ingin juga mengasuh anak saya seperti Rasulullah, gitu kan, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Maka kalau kita menyadari bahwa selama ini masih terlalu keras mungkin ya, sehingga anak-anak tidak merasakan cinta dari kita, maka saatnya kita untuk let it go, gitu ya, dengan luka-luka pengasuhan masa lalu kita, berdamai dengan masa lalu kita. Nah, kemudian misalnya ketika kita merasa tidak bahagia dalam mengasuh karena ada konflik dengan yang lain, misalnya dengan pasangan atau dengan teman kerja yang kemudian mengganggu pikiran kita, ya, ada istilah baru tuh ayah bunda namanya ruminasi, gitu. Apa tuh ruminasi? Ruminasi itu ketika kita mengulang pikiran-pikiran negatif dalam diri kita. Misalnya nih ada kejadian, tadi di kantor ada yang menyakitkan perasaan kita, misalnya ada perkataannya yang nyelekit, gitu kan. Nah, dia berkatanya 1 menit, gitu ya. Kamu itu, misalnya apa yang disebut, gitu kan. Kerjanya nggak benar, misalnya, gitu ya. Padahal kita udah kerja benar, gitu ya. Enaknya aja atasan kita bilang kerjanya nggak benar, gitu ya. Sakit hati ini, gitu ya. Terus di kepala kita tuh kan muter-muter. Nah, ini namanya ruminasi. Kita putar-putar itu ya, padahal si atasan udah pulang, udah damai, gitu ya. Lah kitanya masih ke bawah-bawah tuh. Tega bener dia ya, tega bener atasan saya udah lembur ngerjain tugasnya, dia bilang kerjaan saya nggak bener. Kita putar-putar di sepanjang jalan, sampai rumah kita putar-putar lagi perkataan atasan kita. Akhirnya mempengaruhi emosi kita. Nah, ini yang kemudian bisa merusak emosi kita dan mempengaruhi perasaan kita, jadi nggak happy. Sampai rumah jadi emosional, gitu ya, mudah terpancing emosinya karena ada pikiran-pikiran yang kita bawa-bawa ke rumah. Maka lepaskan, berdamai, dan izinkan pikiran-pikiran tadi dilepaskan pada tempatnya, gitu ya, supaya nggak ke bawah-bawah. Oke, kemudian ayah bunda, apalagi yang perlu kita lakukan tadi ya, sudah self love, mencintai diri kita, kemudian sudah let it go, melepaskan beban-beban emosional kita. Kemudian yang perlu kita lakukan juga untuk meningkatkan happiness dalam diri kita adalah meluangkan waktu bersama pasangan. Ya, meluangkan waktu bersama pasangan. Oke, dengan diri sendiri tadi udah selesai dengan self love dan let it go. Nah, maka kita, Mas Alvin mohon dibantu suaranya yang masih menyala, bisa dibantu mute. Nah, kemudian setelah kita sudah dengan diri sendiri, maka kita juga perlu nih mensuplai energi positif bersama pasangan, ya. Nah, ini ada penelitian nih dari Profesor Psikologi di University of California, namanya Profesor Philip dan istrinya Caroline Pape. Dia dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ketika kita memiliki anak, ini beresiko meningkatkan terjadinya konflik dengan pasangan. Ya, wajar ya, karena perhatiannya pasti udah berbagi, gitu ya. Tadinya hanya merhatiin pasangan aja, begitu punya anak perhatiannya terbagi, gitu. Bahkan mungkin udah 80% ke anak, 20% ke pasangan, gitu kan. Namun pasangan yang tetap menjaga keharmonisan hubungannya memiliki kehidupan pernikahan yang lebih memuaskan. Ya. Jadi kalau saya sering mendapati konseling pernikahan itu, khususnya yang pasangan-pasangan muda itu, nah rata-rata konflik muncul ketika mulai hadir
hati gitu. Ya memang senang gitu ya, tetapi karena tidak itu ya merasa apa ya, karena ya itu baru punya anak tuh kan biasanya ibunya lebih condong ke anak, waduh repot banget gitu kan. Nah, sehingga si bapak mulai merasa kurang diperhatikan, merasa diabaikan, merasa kurang waktu bersama pasangan. Nah, mulai muncul konflik-konflik. Maka di sini juga perlu menjadi perhatian bagi kita untuk ketika kita menjadi orang tua pun kita juga masih punya pasangan gitu kan, yang perlu juga untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kita. Maka ini juga perlu diseimbangkan gitu ya, supaya apa? Supaya bisa saling support ketika semua pihak itu terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Nah, di sini disampaikan menjaga hubungan yang berkualitas dengan pasangan dapat membantu masing-masing pasangan merasa lebih baik akan dirinya sendiri, menjadi lebih produktif dan mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam membesarkan anak. Jadi saling support dengan pasangan ini penting, gitu ya. Kita bisa sampaikan apa harapan kita, bentuk support apa yang kita butuhkan. Oh papa, misalnya kalau sudah malam sebelum tidur, kalau mama mau curhat panjang kali lebar, mohon ya didengarkan, mohon direspon secara positif supaya nih unek-unek sepanjang hari bisa keluar gitu, sehingga energinya bisa positif kembali gitu. Nah, begitu juga dengan suami, misalnya disampaikan ke istri apa yang membuat suami kemudian merasa nyaman, misalnya apa yang dibutuhkan, misalnya minum kah, atau ngobrol bareng gitu kan. Nah, saling mengisi waktu yang berkualitas bersama pasangan dalam bentuk apapun yang membuat kita nyaman bisa disampaikan. Supaya apa? Itu tadi, merasa bahwa kita punya social support loh dalam menjalankan peran sebagai orang tua gitu, sehingga tidak merasa sendiri gitu. Kadang-kadang kan merasa sendiri ini yang membuat jadi berat gitu. Padahal ya terselesaikan juga sebenarnya gitu ya. Ya perannya juga terselesaikan, anak-anaknya ya beres juga. Nah, tetapi ada keinginan untuk terlibat bareng-bareng itu yang kemudian membuat bisa muncul konflik ketika merasa kok saya sendiri aja ya ngasuh anak saya, ayahnya kok kurang terlibat ya gitu, sehingga tadi perlu ikut sekolah ayah seperti yang Ustadz Yusuf sampaikan tadi. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan supaya kedua belah pihak ya, ayah maupun bunda, bisa terlibat dalam pengasuhan anak sehingga bisa menjadi orang tua yang bahagia. Nah, ya kan? Kemudian itu tadi, keromantisan hubungan dalam pernikahan itu juga perlu dijaga. Nah, karena bagaimanapun pasangan yang bahagia akan lebih mudah untuk mewujudkan anak-anak yang bahagia. Nah, jadi terlebih dahulu ketika kita sudah selesai tadi ya dengan diri kita sendiri, maka langkah selanjutnya adalah kita membangun hubungan yang harmonis bersama pasangan kita. Ya. Buat pasangan kita merasa dicintai gitu kan. Nah, kemudian tadi ketika pasangan kita sudah kita buat merasa dicintai, maka PR selanjutnya adalah kita juga perlu membuat anak kita merasa dicintai. Tadi urutannya ya, diri sendiri, kemudian ke pasangan, lalu kemudian yang perlu kita kondisikan untuk berbahagia juga adalah anak-anak kita. Nah, di sini ada quote yang mengatakan bahwa mencintai anak saja tidak cukup. Yang terpenting anak sadar, anak tahu bahwa mereka dicintai oleh orang tuanya. Ya kan? Kalau mencintai itu udah otomatis ya kan, namanya kita orang tuanya, dia mereka anak-anak kita, pastilah kita mencintai mereka. Tetapi apakah mereka merasa dicintai? Nah, ini jadi tanda tanya besar. Sudahkah anak-anak kita merasa dicintai oleh kita orang tuanya? Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita. Membuat mereka merasa dicintai. Artinya kalau kita pengen membuat mereka merasa dicintai, maka di sini penting membesarkan empati kita. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka inginkan dari kita orang tua? Ayah bunda sudah menonton Nusa Rara? Ya, anak-anak kemarin ngajak tuh kan, udah mulai buka bioskop, nonton gitu kan, nonton. Nah, jadi di situ kan kisahnya berprestasi, anak-anaknya unggul nih, Nusa dan juga temannya gitu kan. Nah, kemudian mereka
merasa sedih gitu. Oke, secara materi apa semua disupport oleh ayahnya gitu kan, oleh orang tuanya. Nah, tetapi secara kehadiran fisik, perhatian, apresiasi itu kurang gitu. Karena sibuk gitu. Misalnya anaknya itu ya kalau di Nusarara itu anaknya pulang nih bawa piala gitu. Ayah, ibu, lihat nih aku dapat piala gitu kan. Anak-anak kan pengen nih dapat respon positif dari orang tuanya. Nah, tetapi ketika itu orang tuanya karena lagi sibuk gitu kan, responnya oh ya bagus gitu. Tapi ketika bilang bagus, tidak melihat sekali ya bagus hebat, tapi nggak dilihat anaknya gitu ya. Jadi antara apa yang diucap dengan ekspresi yang muncul tuh nggak sinkron gitu. Sekedarnya aja. Nah, sehingga anak merasa diabaikan, merasa nggak diperhatikan, nggak diapresiasi prestasinya. Nah, sehingga seperti ada yang kurang dalam dirinya. Mereka jadi merasa tidak dicintai. Aduh, orang tuaku sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, ini menjadi kemudian perhatian gitu ya. Penting buat kita untuk kemudian membuat anak-anak kita merasa dicintai. Ya itu tadi, ketika kadang-kadang mereka datang membawa hasil karyanya, ketika mereka tiba-tiba datang ingin bercerita atau bertanya, maka respon pertama kita ini menjadi penting untuk menentukan kualitas hubungan ataupun kedekatan emosional kita dengan anak. Bagaimana respon pertama yang kita berikan? Nah, ketika kita bisa merespon dengan sambutan yang hangat, sambutan yang positif, meletakkan sejenak kesibukan kita dan hadir penuh memperhatikannya, itu akan menjadi momen yang membuat mereka tuh merasa ya diakui keberadaannya, sehingga mereka merasa dicintai. Ketika itu tadi kita bisa melonggarkan kesibukan kita dan menghadirkan diri kita, memprioritaskan mereka. Ya tentu saja ini tidak mudah, tetapi insya Allah kita berupaya terus ke arah sana untuk bisa mengkondisikan atau membuat anak-anak kita itu merasa dicintai. Maka ayah bunda, untuk menjadi orang tua yang bahagia, di sini ini ada sistem coaching sebenarnya gitu ya. Pertama, kita tetapkan tujuan kita. Saya pengen jadi orang tua yang bahagia, kalau ini kita jadikan tujuan gitu ya. Kemudian kita identifikasi kondisi kita saat ini. Ya, saya pengen jadi orang tua bahagia, tapi gitu ya, identifikasi. Tapi saat ini saya sebagai orang tua masih emosional gitu kan. Saya kadang-kadang merespon anak saya masih reaktif. Ya kan? Nah, kita pengen jadi orang tua bahagia, tapi diidentifikasi nih saat ini saya masih reaktif, mudah marah gitu ya. Nah, maka desain. Nah, ketika kita tahu nih poin kekurangan kita saat ini adalah reaktif, masih emosional, desain rencana aksi kita. Nah, bagaimana cara supaya saya tidak lagi menjadi orang tua yang reaktif? Oh, berarti saya harus memberi jeda rencana aksinya gitu ya. Saya akan memberi jeda pada diri saya sebelum merespon. Tulis, memberi jeda pada diri sebelum merespon. Apalagi supaya bisa mengkondisikan emosi. Oh, saya tarik nafas dulu gitu ya. Oh, saya senyum gitu. Jadi kita sudah install ke pikiran kita poin-poin yang akan kita lakukan ketika ada pemicu yang memancing emosi kita. Oh, saya akan senyum ketika memberikan respon pertama, gitu kan? Nah, kemudian masuk ke poin berikutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab ini sejauh mana komitmen kita menjalankan rencana aksi yang kita buat. Nah, oke, saya komitmen, gitu ya. Mulai besok, gitu ya, setiap anak saya memicu emosi saya, maka saya akan merespon pertama sekali dengan tersenyum. Nah, kan begitu juga, misalnya tetapkan lagi tujuannya, saya ingin menjadi pasangan yang bahagia, gitu kan? Identifikasi kondisinya saat ini. Waduh, kondisinya saat ini saya misalnya masih mementingkan diri sendiri, egois misalnya, identifikasi kondisi saat ini. Maka rencana aksinya saya harus berempati pada pasangan saya supaya tidak lagi egois, saya perlu lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan atau permintaan pasangan. Nah, jadi setiap pasangan minta apa, saya ikut, saya manut, misalnya begitu kan. Nah, maka kemudian masuk ke tanggung jawab,
kita berkomitmen untuk melakukan hal itu. Nah, ini adalah beberapa step yang perlu kita lakukan secara sadar, kita buat gitu kan, untuk kemudian bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Nah, tadi ya, pertama tetapkan tujuannya. Nah, misalnya kita pengen menjadi orang tua bahagia, kemudian identifikasi kondisi kita saat ini, apa aja sih hal-hal yang membuat kita belum bahagia saat ini? Oh, masih punya inner child. Oh, saya masih ada luka batin. Oh, saya masih kurang ilmu. Oh, saya masih apa lagi? Gitu. Saya masih emosional. Identifikasi kondisinya saat ini, lalu rancang plan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang masih kurang, gitu ya. Oh, saya perlu belajar lagi. Oh, saya perlu melakukan self healing. Oh, saya perlu berkomunikasi. Oh, saya perlu ABCD, gitu kan. Nah, baru tanggung jawab komitmen kapan kita akan mulai melakukan rencana-rencana kita tersebut untuk menjadikan diri kita menjadi orang tua yang lebih bahagia. Nah, itu tadi ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Nah, seperti itu. Jadi, ayah bunda sekalian, menjadi orang tua bahagia artinya kita menjadi versi terbaik diri kita, itu tadi ya, karena kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, sudah berdamai dengan kekurangan yang kita miliki dan terus memperbaiki diri. Jadi satu, ketika kita ingin menjadi orang tua yang bahagia, pertama kita harus menjadi versi terbaik diri kita, ya kan? Kemudian yang kedua yang membuat kita menjadi orang tua bahagia adalah ketika kita bisa bermanfaat, berkontribusi bagi orang-orang di sekitar kita. Entah itu pasangan kita, kemudian anak-anak kita. Kita hadirkan diri kita untuk memberikan makna bagi mereka, gitu ya. Membuat kehadiran kita itu ada maknanya, gitu. Kalau nggak ada Umi itu kayaknya gelap dunia gitu ya. Ada yang kurang dan ya. Artinya kita sudah punya makna di situ. Kalau Umi nggak ikut nggak rame. Nah, berarti kan kita berhasil memberikan makna bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang perlu kita terus upayakan. Kemudian yang ketiga adalah mencintai dan semakin dicintai Allah. Gitu ya, karena semua goals-nya tadi adalah ridhonya Allah. Maka pribadi yang bahagia adalah ketika apapun ya aktivitas yang kita lakukan sebagai orang tua kah, sebagai istri kah, sebagai suami kah, membuat kita semakin mencintai Allah dan membuat kita semakin dicintai Allah. Nah, sehingga inilah kemudian yang akan membuat kita menjadi pribadi yang benar-benar bahagia karena semuanya dalam rangkaian yang Allah ridhoi. Baik, ya bunda sekalian, sebagai penutupnya dari Albert Einstein, ya dikatakan di sini bahwa hanya ada dua cara untuk menjalani hidup. Salah satunya adalah seolah-olah tidak ada keajaiban di dunia ini. Nah, atau yang lain adalah seolah-olah semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah keajaiban. Jadi bagaimana kita memaknai kehidupan ini akan mempengaruhi apa yang kita peroleh. Kalau kita memaknai semua yang terjadi adalah sebagai sebuah keajaiban, sebagai sebuah anugerah, maka insya Allah semua itu akan membuat kita merasa puas, merasa bahagia, dan senang menjalaninya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang bahagia dan juga membahagiakan orang-orang di sekitar kita, dan insya Allah membuat kita tadi ya menjadi keluarga yang menyejukkan dan bisa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Terima kasih ayah bunda semuanya atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator Mas Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat hati atas materinya kepada ayah bunda sekalian. Malam hari ini warahmatullahi wabarakatuh. bahagia menjadi orang tua gitu ya. Harapannya dengan pasangan yang bahagia gitu ya, atau kemudian orang tua yang bahagia ini bisa kemudian kebahagiaannya itu ditularkan kepada putra putrinya gitu ya, sehingga semangat belajarnya meningkat, khususnya dari ayah bunda dari Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda, untuk termin pertama ini saya buka, ada monggo bagi ada yang mau bertanya silahkan langsung raise hand atau open mic, kemudian barangkali ada yang nggak enak gitu ya ketika kemudian berbicara langsung, boleh
mengetik di kolom chat. Monggo. Bagi yang mau bertanya. Monggo, Bapak Ibu. Kalau cepat bisa langsung dibuka mic-nya, pakai suara saja, langsung bisa bertanya, monggo. Wah, mungkin lagi mengetik ini ya. Mau pakai chat semua kayaknya pertanyaannya. Oh, ini sudah ada yang masuk, Bu, untuk pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama ini, Bu, dari Bu Lucia atau Bunda Lucia. Assalamualaikum, Bu, terima kasih materinya sangat bermanfaat sekali. Saya ingin bertanya, mungkin ini sedikit di luar materi hari ini, Bu. Saya pernah membaca tentang metode time out dalam pengasuhan anak. Apakah ada dampak negatif dari metode tersebut jika dilakukan pada anak usia balita? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Lucia untuk pertanyaannya, menarik sekali ya. Apakah ketika kita memberikan time out gitu cukup gitu ya untuk anak kita, apakah ada dampak negatifnya gitu ya. Nah, ini tergantung kesepakatan kita lagi gitu ya. Kadang-kadang kita boleh kan membuat aturan kesepakatan dengan anak-anak, apalagi ketika anak tersebut sudah bisa diajak berkomunikasi gitu ya, membuat kesepakatan sejak dini kita latih. Nah, itu boleh-boleh aja begitu ya. Tetapi itu tadi penting juga kita berempati gitu ya. Namanya masih anak-anak. Nah, kita juga perlu juga untuk berempati atas kondisinya gitu kan. Nah, sehingga ketika kita berempati, memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak, apa yang menjadi penyebab suatu perilakunya gitu kan. Nah, itu bisa membuat kita jadi memberikan respon yang tepat gitu. Ketika misalnya tadi kita udah keluar dari kesepakatan gitu kan, nah, kita beri penjelasan, oke, hari ini mama izinkan gitu. Hari ini mama bolehkan karena kondisinya seperti ini, mama berikan dispensasi gitu kan. Nah, artinya dengan kita sesekali memberikan kelonggaran kepada anak, kita juga jadi melatih anak juga untuk kemudian bisa bernegosiasi gitu ya, tidak saklek begitu terhadap suatu aturan gitu kan. Bisa ada negosiasi, bisa ada komunikasi di sana gitu, sehingga ini juga bermanfaat buat anak ketika dia nanti masuk ke dunia sosial yang berhadapan dengan beraneka ragam orang dengan latar belakang yang berbeda gitu. Minimal dari orang tuanya dia juga bisa merasakan itu tadi ya, dispensasi atau merasa dipahami, dimengerti kondisinya, sehingga dia juga bisa mudah berempati ketika dia berinteraksi dengan orang luar nantinya. Begitu Bu Lucia. Barangkali ada feedback dari Bu Lucia, monggo diketikkan di kolom chat.
Lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Ini ada dari Pak Hamas Abdurrahman. Cara menghilangkan rasa bersalah orang tua kepada anak yang sudah remaja bagaimana, Ibu? Ketika kecil pengasuhan orang tua ke anak sering banyak emosinya, bukan dengan kelembutan. Matur nuwun Pak Hamas. Ya, ya itu ya. Namanya kita orang tua kan tidak sempurna tadi ya. Jadi pasti kita ada melakukan kesalahan. Kadang kita juga niat kita semuanya sebenarnya baik gitu ya, walaupun kita tadi ya dengan keras gitu ya tanpa kita sadari ternyata membekas buat anak kita. Padahal kita memang niatnya baik gitu untuk misalnya mendisiplinkan anak, menegur anak supaya anak tahu ini keliru gitu ya, supaya anak sadar bahwa apa yang dilakukannya salah gitu, sehingga kita melakukan yang menurut kita benar pada saat itu. Gitu ya. Oh sekarang kita sudah belajar ternyata, waduh ternyata cara saya yang dulu keliru gitu. Tapi anak saya sudah membekas nih, membuat hubungannya jadi nggak deket, anak jadi mungkin kalau dinasehati jadi suka nolak gitu kan, reaksinya kan biasanya begitu ya. Maka apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah, jadi ketika kita sudah menyadari bahwa kita melakukan suatu kesalahan, maka yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan kebaikan yang terus-menerus. Ya kan? Untuk memperbaiki kesalahan kita artinya kita perlu membuat anak-anak itu menilai kita berbeda. Nah, supaya anak merasakan bahwa kita sudah menjadi pribadi yang berbeda, nah, maka itu tadi kita harus juga merubah sikap kita terhadapnya, Bapak. Gitu. Ya, Ayah Bunda, kita juga harus mengubah sikap, cara kita merespon, cara kita berkomunikasi, penilaian kita terhadap Ananda. Nah, itu juga harus kita ubah. Ya, kadang-kadang kita pengen anak kita berubah. Aduh, oke, ayah sudah melakukan kesalahan di masa lalu. Nah, kita berdamai yuk, gitu ya. Ayo kita deket lagi. Tapi kita sendiri tanpa kita sadari belum mengubah pikiran kita terhadapnya, gitu. Kita masih menilai anak kita dengan penilaian yang sama, gitu. Ya, seperti yang di awal materi kita sampaikan, bagaimana cara kita melihat dan menilai orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi hasil yang kita peroleh. Nah, saat ini penilaian kita terhadap anak kita seperti apa? Wah, anak saya ini memang keras wataknya, gitu. Penilaian kita seperti itu. Maka hasil yang kita dapat ya kurang lebih sama. Nah, maka kalau kita ingin hasil yang berbeda, maka kita ubah dulu nih penilaian kita terhadap si anak. Wah, anak saya ini anak yang cerdas, kritis, apa namanya? Apa kalau orang suka kritik itu apa namanya, Mas Alvin? Bukan kritis, apa cerdas gitu loh maksudnya, apa suka berpikir gitu kan ya. Nah itu ya kritis ya namanya ya, kritis, berpikirnya kritis ya kan, berpikir kritis. Seperti itu. Nah, bukan berarti dia ngeyel, tapi ya itu dia karena kemampuan berpikir kritisnya bagus gitu, sehingga ketika kita adu argumen dengan dia itu bisa panjang, bisa nyambung gitu. Nah itu artinya dia bukan dia berarti keras, tapi dia kemampuan berpikirnya bagus, kritis gitu, sehingga yang dia butuhkan sebenarnya ya udah teman diskusi. Nah maka penilaian kita terhadap anak kita, Bapak, kita ubah dulu. Termasuk juga ketika kita sudah mengubah penilaian kita terhadapnya, maka insya Allah perasaan kita juga jadi beda. Oh, anak saya memang wataknya keras. Nah, itu kan membuat kita jadi jengkel ya. Perasaannya kan ngalir tuh jengkel. Nah, tapi ketika kita mengubah penilaian kita terhadap anak kita, wah anak saya ini orangnya memang berpikir kritis, dia memang cerdas, dia memang orangnya orator misalnya. Nah, maka kita jadi ketika penilaian kita berubah, maka perasaan kita berubah. Oh iya, wah, Masya Allah banget berarti anak saya ini ya cerdas ya, malah jadi seneng gitu. Nah, sehingga itu yang membuat perilaku kita jadi berubah responnya ketika anak kita adu argumen, kita malah senang, wah anak saya berbakat nih jadi pengacara, iya kan? Nah itulah. Perubahan respon kita, sikap kita tadi juga akan membuat anak kita berubah. Wah, sekarang Bapak udah enak diajak diskusi ya. Biasanya Bapak serangan balik, nah ini Bapak udah lebih welcome nih dengan pendapat-pendapat saya. Gitu. Malah jadi diskusinya asik. Nah, itulah yang kemudian akan mengubah
watak anak kita saat berkomunikasi dengan kita. Begitu Bapak. Jadi awali dengan perubahan pada pikiran, perasaan, dan sikap kita terhadapnya, maka insya Allah dia pun akan berubah pula sikapnya terhadap kita. Begitu Mas Alvin. Baik, ini pertanyaan berikutnya Bu dari Bu Wiwi Inasti. Assalamualaikum Bu Sukma, saya mempunyai 3 putra dengan karakter yang beda-beda. Apakah cara mendidik anak juga berbeda caranya? Misalnya kakaknya harus dengan lembut, adiknya harus agak tegas. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi, gitu ya. Jadi benar banget Bu Wiwi ya, punya anak 3, masing-masing beda karakternya, gitu ya. Maka cara menyikapinya juga mesti beda, gitu. Benar banget. Ya, jadi karena anak-anak itu memang unik, nggak bisa sama. Harusnya kamu seperti kakakmu dong, gitu ya. Dikasih masukan tuh nurut manut gitu. Nah, anak yang kedua beda gitu. Dia tipenya yang argumentatif gitu. Kalau nggak sesuai dengan maunya dia, nggak mau dilakukan gitu. Berarti kita perlu caranya memahamkan dia, mengambil hatinya, baru dia kemudian mau ikut. Nah, artinya di sini ya kita perlu. Pertanyaan apakah cara mendidik anak juga berbeda caranya? Lah iya. Jadi kita perlu menyesuaikan benar Ibu cara pengasuhan kita terhadap masing-masing anak gitu. Supaya mereka tidak merasa dibanding-bandingkan gitu karena karakternya aja udah beda, masa cara perlakuannya sama. Kecuali kalau dalam hal pemberian gitu ya. Nah, misalnya kalau pemberian misalnya mau ngasih hadiah, nah itu boleh sama. Ya, misalnya kalau anak 1 dikasih, maka 2 anak lainnya juga dikasih dong, gitu ya, supaya tidak ada perasaan diperlakukan tidak adil. Tapi kalau cara kita bersikap itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan karakter si anak. Gitu. Kita bisa tanya, kamu lebih senang apa? Gitu. Lebih senang dipeluk, lebih senang diajak ngobrol, lebih senang jalan keluar bareng. Bahasa cintanya apa? Ya kan? Nah, kita tanya atau kita kenali bahasa cinta tiap anak ini yang dominan apa. Gitu. Kemarin kita sempat belajar ya tentang bahasa cinta untuk membuat anak merasa dicintai itu. Nah, kita kenali apa sih cara yang membuat dia merasa dicintai. Ada yang merasa dicintai ketika dipeluk, disentuh, gitu kan? Nah, senang dia. Gitu. Ada yang merasa dicintai ketika dia diberikan apresiasi, pujian, kata-kata positif. Oh, senang banget gitu. Mungkin si anak 1 nggak pala suka pujian-pujian, dia mah senangnya butuhnya pelukan gitu. Nah, maka kita sesuaikan. Nah, ada juga yang tipe anaknya mungkin dominannya adalah hadiah. Ketika dia dikasih hadiah, gitu kan surprise, dia merasa dicintai banget. Nah, maka kita perlu kenali tipe anak kita tuh seperti apa. Nah, supaya kita pendekatannya juga cepat masuk gitu. Kalau kita misalnya punya kemauan gitu ya, nah kita bisa masuk lewat jalur bahasa cintanya tadi. Begitu Bu Wiwi. Itu Bu Wiwi. Lanjut ke pertanyaannya dari Bu Inggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan orang tua untuk menghadapi anak yang seolah masih sekolahnya masih harus ditungguin. Anak saya TK, tapi masih harus ditungguin di dalam kelas. Padahal teman-temannya tidak ada yang ditungguin. Apakah ada hal yang perlu saya perbaiki sebagai orang tua? Mohon solusinya Bu Sukma. Oke, matur nuwun Bu Inggit. Gitu. Saya juga pernah mengalami yang Bu Inggit alami. Ya, jadi putra saya yang kedua itu karena dia juga pindahan ya, siswa pindahan. Ya jadi saya teman-temannya udah pada mandiri kan, udah lewat masa ditemani itu ya. Saya masih masuk tuh nungguin selama 1 pekan Bu. Jadi ikutan belajar di kelas ya. Gitu. Jadi memang nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa juga kita kalau anak kita masih membutuhkan kehadiran kita di sana gitu. Cuman kita buat kesepakatan aja gitu berapa lama gitu ya, supaya ada ya itu tadi supaya tidak berkepanjangan gitu kan. Artinya kan kita juga perlu mengkondisikan anak kita untuk mandiri dan siap berinteraksi sosial gitu kan. Nah, maka kita bisa berdispensasi, oke, Bunda akan temani misalnya selama 1 pekan gitu, selebihnya kamu menyesuaikan diri sendiri. Jadi sehingga
fungsinya apa supaya dia merasa dipahami juga gitu, karena kita memberikan ruang untuk dia ditemani dan diberikan rasa aman. Nah, bersamaan dengan itu juga kita melatih pelan-pelan untuk itu tadi, anaknya supaya mandiri dan bisa percaya dengan dirinya sendiri gitu kan. Kita yakinkan bahwa kamu aman gitu. Yang buat anak-anak tuh pengen ditungguin tuh kan karena dia merasa nggak aman gitu. Dia takut mungkin ibunya nggak balik atau dia merasa nanti bingung gitu kan. Nah, maka yang butuh kita lakukan adalah meyakinkan atau menumbuhkan rasa aman pada anak-anak ini. Nah, itu dengan menyampaikan bahwa Umi akan misalnya datang di sini jam berapa, gitu kan? Nanti akan dijemput dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya kamu butuh apa-apa bisa sampaikan ke bu guru. Nah, itu kita berikan bekal seperti itu untuk kemudian menguatkan keyakinan anak bahwa dia aman berada di situ. Seperti itu ya, Bu Inggit. Begitu Bu Inggit, lanjut ke pertanyaan dari Bu Sri Wahyu Aryani. Terima kasih paparan yang sangat menarik dan menginspirasi. Bagaimana menyamakan persepsi visi keluarga yang mungkin berbeda dengan keluarga lain kepada seluruh anggota keluarga kita, Bu, dan mensukseskannya sesuai potensi anggota keluarga yang beragam dengan tetap happy bersama. Ya, bagaimana mengkondisikan visi keluarga yang berbeda-beda gitu ya. Nah, nggak apa-apa kan kalau berbeda itu kan menambah dinamika dalam berumah tangga gitu ya, dalam keluarga besar gitu. Kan yang penting adalah visi keluarga kita ya, keluarga inti ayah, ibu, anak gitu. Itu yang perlu kita samakan supaya itu tadi mencapai tujuannya itu bisa lurus gitu bareng bersama-sama. Nah, kemudian untuk menyesuaikan dengan visi keluarga lain yang berbeda, ya kita bisa sampaikan kenapa kita punya visi tersebut, gitu kan? Apa sih tujuan kita dalam berumah tangga atau dalam pengasuhan anak? Nah, itu juga nggak apa-apa kita edukasi, kita sampaikan. Mana tahu kalau visi kita baik bisa menjadi inspirasi buat keluarga besar kita lainnya. Gitu. Jadi komunikasi bukan berarti kita merasa visi kita udah yang terbaik, ya. Tapi kita membuka ruang untuk kemudian berdiskusi dengan keluarga lainnya, gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi mereka, atau siapa tahu kita juga terinspirasi dari visinya mereka. Nah, intinya kita tidak merasa diri kita lebih baik dan juga tidak menghargai lain belum baik, gitu. Jadi sama-sama membuka diri untuk belajar, gitu kan, sehingga ya insya Allah hubungan bersama keluarga besar juga bisa tetap harmoni. Begitu Bu Sri ya. Baik Bu, ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Rahayu Ningsih. Bagaimana cara menyikapi hati kita dan sikap kita yang kadang belum siap ketika anak menjadi dewasa? Karena kok anak sudah tidak seperti dulu yang masih nurut dan lucu. Bagaimana kita bisa menjadi teman dari anak-anak kita yang menjadi tempat curhat mereka? Apakah mengecek HP anak yang sudah SMP itu masih perlu dan sekarang sudah mulai diprivasi? Apa ini tanda anak sudah mulai tidak percaya sama kita? Padahal dulu boleh kalau kita buka HP-nya. Gitu. Ya, terima kasih Bu Rahayu gitu ya. Jadi memang ketika anak-anak udah mulai masuk SD itu udah mulai lucunya itu udah beda, nggak bisa unyu-unyu lah gitu ya. Udah mulai ya itu udah mulai merasa dirinya udah gede gitu kan. Makanya memang tidak lama ya, tidak terasa tidak lama mendidik anak kerempongan menjadi orang tua itu tidak lama sebenarnya. Tahu-tahu anak-anak udah gede, apalagi udah mulai usia sekolah tuh nggak terasa besok dia udah mondok atau dia besok udah gede aja atau besok dia sudah lebih senang bersama teman-temannya. Kalau dulu masih nempel kemana-mana gitu ya, tahu-tahu udah lebih senang bersama teman-temannya. Artinya memang itu tadi kita menikmati setiap fase pengasuhan kita itu, gitu. Karena tiap fasenya juga akan terus berganti. Dan tahu-tahu kita sudah melewati itu semua gitu. Jadi momen-momen yang ada saat ini benar-benar kita hadir penuh dan nikmati karena itu tadi semua momen ini adalah berharga. Nah, kemudian bagaimana untuk kemudian menyikapi saat anak sudah mempunyai privasi, ya kita hargai privasinya gitu ya. Boleh aja kita hargai privasinya, tapi sampaikan juga bahwa kita misalnya ingin mengkontrol gitu ya. Mengkontrol apakah
misalnya baik-baik saja yang ada di HP-nya, atau mungkin kita edukasilah apa yang kita khawatirkan, kita sampaikan bagaimana penggunaan media sosial atau penggunaan internet yang aman dan baik untuk anak-anak, supaya itu tadi mereka bisa membentengi dirinya sendiri, gitu ya. Nah, kemudian apakah berarti dia tidak percaya lagi pada bundanya? Ya enggak juga, gitu kan. Artinya kalau dia diajak komunikasi masih mau, kita pun membuka komunikasi tanpa menghakimi, nah itu juga akan membuat anak-anak merasa nyaman. Jadi kembali lagi tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, gitu kan. Nah, kalau kita membangun komunikasi yang empati, ya komunikasi yang terbuka, ya insya Allah mereka juga akan terbuka. Tapi kalau kita membangun komunikasi yang reaktif, yang kemudian agresif, menghakimi, ya belum apa-apa ya mereka udah nutup diri dulu, gitu kan. Tapi kalau kita open, nah insya Allah mereka juga lebih open juga terhadap perasaan mereka, pikiran mereka, atau kondisi yang mereka hadapi. Nah, maka kita perlu berlatih untuk tidak menghakimi apapun yang mereka sampaikan atau rahasia yang mereka buka. Ya kita bisa sabar, maksudnya tenang gitu menyikapinya, meskipun itu mungkin wow gitu, sesuatu yang gitu ya. Bisa atur nafas dulu supaya tidak terkesan reaktif atau membuat mereka jadi takut untuk jujur. Begitu ya ayah bunda semuanya. Ya Bu, itu mungkin pertanyaan terakhir, dan untuk sebelum ini ditutup, monggo dari Bu Sukma, barangkali ada closing statement, khususnya bagi ayah bunda yang menjadi wali siswa atau wali siswi dari murid di Yayasan Fi Ahsanit Taqwim. Monggo Bu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Yayasan Fi Ahsanit Taqwim sudah mengizinkan saya membersamai selama 4 pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharing dan bagikan selama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan kita diberikan kemudahan untuk memahami juga mengamalkannya dalam aktivitas kita dan peran kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan menjalankan peran kita, amanah kita sebagai orang tua, kita semua bisa menjadi orang tua yang bahagia dan juga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa ucapan terima kasih pada diri kita semua ya, pastinya kita adalah orang tua yang hebat, orang tua yang penuh cinta, orang tua yang sudah banyak memberikan kontribusi terbaiknya bagi anak-anak dan buah hati tercinta. Maka insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang luar biasa dan bisa menjadi anak yang berbakti serta pemimpin orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bu Sukma Diati Terima atas kasih Bu materi. Herlina. Ya. Baik, selanjutnya akan saya tutup, kemudian saya kembalikan kepada MC. Apabila ada tingkah laku dan perkataan saya yang kurang berkenan pada hati Bapak dan Ibu sekalian, khususnya dari Yayasan Fi Ahsanit Taqwim, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Radit pelaku MC kegiatan. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arvin yang sudah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi tentang bahagia menjadi orang tua dari Bu Sukma. Terima kasih Bu Sukma atas penyampaian materi yang luar biasa. Mungkin acara selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Pada Bapak Ibu, Ayah Bunda, silahkan diaktifkan kameranya. Mungkin bisa disiapkan dulu pakaian terbaiknya, mungkin wajah terbaik, dan bisa on cam. Monggo Bapak Ibu. Sekitar 1 menit ya. Gue disiapin device-nya, baik device, pakaian, ataupun penampilannya.
diatur juga posisinya di kamera agar pas masuk frame. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Ya sudah, alhamdulillah sudah lumayan yang mengaktifkan kamera. Tapi mungkin kalau bagi yang tidak bisa bilang di chat. Kalau yang bisa, monggo diaktifkan kamera. Oke, mungkin sudah saatnya ya kita ambil sesi foto. Kepada Pak Fatin, monggo untuk mengambil foto kita. Kita akan bergaya karena ini ada empat slide ya. Empat atau tiga lah, empat slide. Jadi mungkin kita akan mengambil foto sekitar 3 kali ya Bapak Ibu ya. Silahkan bergaya. Mau dihitung oleh saya atau Mbak Fatin aja langsung? Oh, saya aja. Ya Bapak Ibu, siap ya. Kita ambil foto. Mbak Fatin siap ya? Kita ambil foto. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah untuk on-cam. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Semoga acara ini dapat menambah ilmu dan wawasan untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Bapak Ibu yang tetap antusias mengikuti acara ini hingga akhir. Akhirnya saya Muhammad Raditya Rajendra selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini terdapat salah kata maupun perilaku. Dan saya juga mewakili teman-teman panitia mohon maaf sebesar-besarnya dalam acara ini apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Sungguh kami juga manusia biasa yang masih belajar dan tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu monggo bisa boleh. Matur nuwun Bu Sukma. Ibu Herlina, sami-sami, sehat-sehat, Pak Yusuf semuanya. Terima kasih. Izin pamit teman-teman Isanpreneur, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Halo juga. Masih belum tidur. Ya, yuk. Terima.